Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Fasya dari kelas 3A dengan NIM 200900148. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek UAS Jaringan Komputer 1 mengenai jaringan LAN WAN Internet. Jadi sebelumnya saya sudah membuat topologi jaringan seperti ini. Di sini ada 3 lantai dan setiap lantainya disediakan 2 buah laptop, 1 switch dan 1 router. Untuk lantai 1, networknya 192.168.148.0/29. Lantai 2, networknya 192.168.148.80/29. Dan lantai 3 192.168.148.160/29. Nah, ketiga router ini kita hubungkan ke router gedung. Untuk lantai 1 ke router gedung, networknya 172.148.10.0/30. Lantai 2 menuju router gedung, networknya 172.148.20.0/30. Dan lantai 3 ke router gedung, networknya 172.148.30.0/30. Kemudian untuk jaringan WAN-nya, di sini ada router gedung, 1 switch dan 3 server. Di sini kita pakai networknya 112.168.0/27. Untuk servernya ada server DNS dengan IP 112.13.148.3/27, server web dengan IP 112.13.148.4/27, dan untuk server email 112.13.148.5/27. Selanjutnya kita setting IP pada router lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan router gedung. Kita masuk ke router lantai 1. Pada fast Ethernet 00, kita masukkan IP 192.168.148.6 karena kita menggunakan IP tertinggi dengan subnet masknya 255.255.255.248 atau /29. Kemudian pada fast Ethernet 01, kita masukkan IP-nya 172.148.10.2 dengan subnet masknya 255.255.255.252 atau /30. Kita masuk ke router lantai 2. Pada fast Ethernet 00-nya kita masukkan IP 192.168.148.86 dengan subnet masknya 255.255.255.248. Untuk fast Ethernet 01-nya kita masukkan IP 172.148.20.2 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian pada router lantai 3 fast Ethernet 00-nya kita masukkan IP 192.168.148.166 dengan subnet masknya 255.255.255.248. Untuk fast Ethernet 01-nya kita masukkan IP 172.148.30.2 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian pada router gedung, untuk fast Ethernet 00-nya kita mengarah ke router lantai 1, jadi kita masukkan IP 172.148.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian fast Ethernet 10 mengarah ke router lantai 2, kita masukkan IP-nya 172.148.20.1 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Untuk fast Ethernet 20 mengarah ke router lantai 3, kita masukkan IP 172.148.30.1 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian untuk fast Ethernet 30-nya mengarah ke WAN, kita masukkan IP-nya 112.13.148.1
dengan subnet masknya 255.255.255.224 atau /27. Kita konfigurasi DHCP servernya. Kita masuk ke router lantai 1. Di sini kita masukkan networknya 192.168.148.0 dengan subnet masknya 255.255.255.248 atau /29. Untuk default routernya kita masukkan IP yang mengarah ke router gedung. Jadi kita masukkan 172.148.10.1. Kemudian DNS servernya kita masukkan yang ini 112.13.148.3. Kita ke router lantai 2. Di sini kita masukkan networknya 192.168.148.80/29 dengan default routernya 172.148.20.1 dan DNS servernya masih sama, yaitu 112.13.48.3. Kemudian pada router lantai 3 kita masukkan networknya 192.168.148.160 dengan subnet masknya 255.255.255.248 atau /29. Default routernya 172.148.30.1 dan DNS servernya masih sama, yaitu 112.13.148.3. Kita cek pada user 1 menerima IP 192.168.148.1. User 2 menerima 192.168.148.2. User 3 192.168.148.81. Kemudian pada user 4 192.168.148.82. User 5 menerima 192.168.148.161 dan user 6 menerima IP 192.168.148.162. Kemudian kita lakukan routing, yaitu proses memilih jalur yang akan dilalui oleh paket. Jadi nantinya setiap user bisa saling terhubung, dapat mengirim email, dan juga mengakses ke www.poltektegal.ac.id. Kita menggunakan static routing, yaitu routing yang dilakukan secara manual. Jadi setiap jaringan yang akan di routing harus dikonfigurasi satu persatu. Kita masuk ke router lantai 1. Kita menuju ke network 172.148.20.0/30 melalui FA00 pada router gedung, yaitu 172.148.10.1. Kemudian ke network 172.148.30.0/30, gerbangnya masih sama, yaitu 172.148.10.1. Selanjutnya ke network 192.168.148.80/29 melalui FA01 pada router lantai 2, yaitu 172.148.20.2. Kita ke 192.168.148.160/29 melalui FA01 pada router lantai 3, yaitu 172.148.20.2. Kemudian mengarah ke network 112.148.0/27 melalui sini FA00 pada router gedung, yaitu 172.148.10.1. Kita lanjut ke router lantai 2.
kita menuju ke router lantai 3 dengan networknya 172.148.30.0/30 melalui FA10 pada router gedung yaitu 172.148.20.1. Kemudian ke router lantai 1 juga 172.148.10.0/30. Gerbangnya masih sama pada FA10 router gedung yaitu 172.148.20.1. Kemudian ke network ini 192.168.148.0/29 melalui FA01 pada router lantai 1 yaitu 172.148.10.2. Kemudian ke router lantai 3 dengan networknya 192.168.148.160/29 melalui FA01 pada router lantai 3 yaitu 172.148.30.2. Kita mengarah juga ke network 112.13.148.0/27 melalui FA10 pada router gedung yaitu 172.148.20.1. Kita lanjut ke router lantai 3. Di sini kita ke router lantai 2 dulu dengan networknya 172.148.20.0/30 melalui FA20 pada router gedung yaitu 172.148.30.1. Kemudian ke router lantai 1 yaitu networknya 172.148.10.0/30. Gerbangnya masih sama pada FA20 yaitu 172.148.30.1. Kemudian ke network ini 192.168.148.80/29 melalui FA01 pada router lantai 2 yaitu 172.148.20.2. Kemudian ke 192.168.148.0/29 melalui FA01 pada router lantai 1 yaitu 172.148.10.2. Kemudian mengarah ke network 112.13.148.0/27 melalui FA20 pada router gedung yaitu 172.148.30.1. Yang terakhir kita ke router gedung. Di sini kita menuju ke network pada lantai 1 yaitu 192.168.148.0/29 melalui FA01 pada router lantai 1 yaitu 172.148.10.2. Kemudian ke lantai 2 juga 192.168.148.80/29 melalui FA01 pada router lantai 2 yaitu 172.148.20.2. Lalu ke lantai 3 yaitu 192.168.148.160/29 melalui FA01 pada router lantai 3 yaitu 172.148.30.2. Selanjutnya kita konfigurasi 3 server ini. Pada server DNS kita masuk ke config. Pada bagian interface kita pilih fast Ethernet 0.
Di sini kita masukkan IP-nya 112.13.148.3 dengan subnet masknya 255.255.255.224 atau /27. Kemudian kita ke setting. Di sini kita masukkan gateway-nya 112.13.148.1 dan DNS servernya 112.13.148.3. Kita masuk ke service, kita pilih DNS. Di sini kita masukkan web server sama email servernya. Untuk email, name-nya kita masukkan poltektegal.ac.id dengan tipe record dan addressnya kita masukkan 112.13.148.5. Kemudian untuk web servernya, name-nya kita masukkan www.poltektegal.ac.id, tipenya sama record dan addressnya 112.13.148.4. Setelah itu kita ke server web, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi pada bagian fast Ethernet 0. Di sini kita masukkan IP-nya 112.13.148.4 dan subnet masknya 255.255.255.224. Untuk setting di sini kita masukkan gateway dan DNS server. Untuk gateway 112.13.148.1 dan DNS servernya 112.13.148.3. Kemudian kita ke service. Di sini untuk web server kita ke HTTP. Di sini ada 3 file, namanya index.html, ada hello.html dan image.html. File-file ini tuh yang nantinya akan ditampilkan di web browser. Di sini saya mencoba sedikit mengubah yang tadinya Cisco paket tracer, di sini saya ubah menjadi Politeknik Harapan Bersama. Jadi nanti di web browser tuh tampilannya menjadi Politeknik Harapan Bersama. Kita masuk ke server email. Seperti biasa, kita setting IP-nya dulu di interface. Pilih fast Ethernet 0. Di sini kita masukkan IP-nya 112.13.148.5 dengan subnet masknya 255.255.255.224 atau /27. Kemudian di setting untuk gateway-nya kita masukkan 112.13.148.1 dan DNS servernya 112.13.148.3. Setelah itu untuk server email kita masuk ke service, kita pilih mail. Di sini kita masukkan nama domainnya yaitu poltektegal.ac.id. Kemudian jangan lupa diklik start ya. Kita masukkan user dan password. Di sini saya memasukkan 6 user. User 1 passwordnya 1, user 2 passwordnya 2, user 3 passwordnya 3, user 4 passwordnya 4, user 5 passwordnya 5, dan user 6 passwordnya 6. Sekarang kita lakukan ping ke semua user di tiap lantai. Kemudian ping ke www.poltektegal.ac.id dan poltektegal.ac.id. Kita ping dari lantai 1 ke lantai 2 dan 3. Kita ke user 2, ini masuk ke command prompt. Di sini kita ping ke user 3 dengan IP-nya 192.168.148.81. Udah reply. Kemudian ke user 4 dengan IP-nya 192.168.148.82. Sudah berhasil juga. Kemudian ke user 5, IP-nya 192.168.148.161. Udah reply ya. Ke
ke user 6 dengan IP 192.168.148.162. Ya, untuk ke user sudah berhasil. Kemudian kita ke poltek.tegal.ac.id. Ke server email juga udah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke web servernya, www.poltektegal.ac.id. Nah, udah berhasil juga. Kita lanjut ke lantai 2, di user 4 kita masuk command prompt. Di sini kita ping ke lantai 1 dulu. Untuk user 1 dengan IP 192.168.148.1 sudah di play. Kemudian ke user 2.2, kita ke lantai 3 ke user 5 ya, dengan IP-nya 192.168.148.161 sudah berhasil. Kemudian ke user 6.162 sudah berhasil juga. Kita ke poltektegal.ac.id. sudah replay ya. Kemudian ke web servernya www.poltektegal.ac.id. Sudah replay juga. Kita lanjut ke lantai 3 pada user 6, kita ke command prompt. Di sini kita ping ke lantai 1, user 1, IP-nya 192.168.148.1. Kemudian ke user 2.2 sudah di play juga. Kita lanjut ke user 3, 192.168.148.81 sudah berhasil. Dan ke user 4.82. Kita lanjut ke Poltek Tegal. Poltek Tegal sudah replay. Kemudian ke web servernya www.poltektegal.ac.id. Nah, sudah berhasil. Untuk simulasi ping kita sudah berhasil semua ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah lakukan ping, semuanya sudah berhasil dan sudah saling terhubung. Sekarang kita akan simulasikan email dari user 2 ke user 4 dan 6. Tapi sebelumnya kita konfigurasi emailnya dulu pada user 2, user 4 dan user 6. Kita ke user 2, masuk ke email. Untuk name-nya saya masukkan user 2, tapi di sini kalian terserah mau isi apa aja. Untuk alamat emailnya saya isi user 2 dan diakhiri sama domain yang tadi kita buat, yaitu poltektegal.ac.id. Kemudian incoming dan outgoingnya kita masukkan IP server yang ini 112.13.148.5.
Dan username passwordnya, untuk username saya masukkan user 2 dan 2. Ini tuh diisi sesuai konfigurasi tadi di servernya. Kemudian kita set. Kita masuk ke user 4, sama kita lakukan konfigurasinya. Untuk user 4, name-nya saya isi user 4, emailnya user 4 @poltektegal.ac.id, incoming dan outgoing-nya masih sama 112.13.148.5. Untuk username dan passwordnya saya isikan username user 4 dan passwordnya 4. Kemudian pada user 6, name-nya saya masukkan user 6, emailnya user 6 @poltektegal.ac.id, incoming dan outgoing-nya 112.13.148.5, username-nya user 6 dan passwordnya 6. Kemudian kita akan mengirim email dari user 2 ke user 4 dan 6. Kita klik compose. Sini kita masukkan email dari user 4 ya. Kemudian subjeknya apa aja terserah, saya isikan coba. Kemudian di sini kita isi pesan yang akan disampaikan. Misalnya, hai, kita kirim ya. Di sini ada notif sukses ya teman-teman. Kita cek di user 4 di receive. Sini sudah masuk dari user 2 @poltektegal.ac.id ke user 4 @poltektegal.ac.id. Subjeknya tadi ya coba, dan pesannya hai. Kita coba balas. Dan kirim. Sudah sukses ya teman-teman. Kita cek di user 2. Ya, sudah masuk balasannya hai juga. Kemudian kita lanjut kirim email ke user 6. Subjeknya tas. Di sini pesannya halo. Kita kirim. Sudah sukses ya teman-teman. Selanjutnya kita cek di user 6. Sudah masuk. Ini pesan dari user 2 @poltektegal.ac.id ke user 6 @poltektegal.ac.id. Subjeknya tes dan pesannya halo. Kita balas ya, halo juga. Kita kirim dan sudah sukses. Kita cek di user 2, sudah masuk dari user 6. Sudah sukses ya teman-teman. Berarti simulasi emailnya sudah berhasil dari user 2 ke user 4 dan 6. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.